bukan dilihat dari tuanya buat ibunya. Banyak ibadah yang mudah. Makrifat itu kehendaknya Allah. Suatu kesedihan itu kita pikirkan, kemudian kita masukkan ke hati, maka yang akan tumbuh nanti adalah berbagai macam penyakit. Begitu pula kesenangan, apabila kita masukkan ke dalam hati, maka memang kemudian kesenangan lainnya akan muncul. Maksud ini yang pertama itu saya menggunakan. Yang kedua, saya mau tanya terkait kemarin yang dikatakan bahwa di dalam tubuh kita ada 4. Yang pertama ada kolbu, ada akal, kemudian ada nafsu. Tapi dalam diri kita sendiri, selain jahat kita juga bisa batin. Jahat? Kita kan disasir kan. Kadang kita juga bisa bicara dengan diri kita sendiri. Yang mau saya tanyakan itu, kalau kita batin kita itu masuk ke dalam hati. Kelompok yang mana? Hati, sirnya hati. Iftati qalbak. Ketika kita batin itu tanya ke hati nurani. Nek di dalam isi hati nurani itu baik, berarti hati nurani sendiri, malaikat. Tapi nek itu petunjuk jahat, berarti setan. Ada 2 pasukan nanti. Ya seperti tadi kan yang dilihat bila kesenangan, itu kan hanya kita pikirkan. Hati. Terus bagaimana kita itu kan antara berlindung, kemudian hati itu kan bisa resah, gelisah. Ya kamu jalannya latihan, ini latihan, tetap latihan. Jadi hati itu punya pasukan namanya panca indera. Mata, telinga itu pasukannya hati. Mata memandang akan melapor ke hati. Nah supaya nggak masuk ke hati, ya hati kudu lo ini ada pila-pila namanya akal. Nanti ada gerbang, ada namanya menteri-menteri ini, ada hakim itu akal. Itu dilihat bab pertama kok di mana mana. Dilihat apa di YouTube ya. Itu dulu. Mudahnya itu diri sendiri itu. Oh kalau ini itu nggak baik, ya itu ngaji. Oh ini nggak baik, ya dibilang dengan akal itu. Bahkan kadang kan wiritan sendiri kalau memang ada efek nggak baik juga. Itu kan ketika wiritan buat khodamnya itu ada yang bisiki baik, ada bisiki jelek. Jelek ya nggak usah. Tetap difilter oleh akal dan hati. Ngoten. Ketika wiritan, wiritan sing selain sholawat itu akan keluar khodam. Khodam kadang yo ngurui api, kadang-kadang yo jombrono ngoten. Betul lah, kula jenengan kudu bisa menguasai khodam itu. Tadi terus kan juga dalam doa BE di dalam diri. Iya, betul itu. Terus bagaimana kita itu tahu gitu? Merasakan Pak? Nggih, kula merasakan. Itu getar saya. Sudah hamil itu getar. Setiap titik yang saya itu di lambung itu pasti kerasa nanti ya. Kalau tidak ada. Kalau di jantung itu terasa. Betul, setiap saya ngomong itu yang ada sih terasa. Gimana kamu? Ada. Pak Isnu terasa. Mengkorok. Mengkorok biasanya itu. Baik itu memang diri sendiri, ya sendiri atau dari orang lain, atau dikirim orang lain. Terasa itu, terasa. Padahal kayak tertarik, kadang cuma ngurung terasa. Nah, kalau ngoten niku be, wiridan kula itu tanpa pendataan kula jenengan masuk. Kayak masuk angin ngoten. Ndak kok geger. Nopo. Itu kan bisi ada. Kadang terasa kalau ada sesuatu yang jalan gitu. Enggak, jalan. Iya, karena dia luar darah. Makhluk itu luar darah. Baik jalan. Kalau pindah-pindah. Jika ini pindah lagi itu berarti makhluk itu penyakit yang berpindah. Jalan. Dan itu bisa
diperintah doa tadi, makhluk yang sebutkan di mana, di lambung, di leher, di mata, sebutkan terasa kayak jalan sini kadang getar, kadang diketarik, jangan mesti bisa rasakan. Semuanya bisa kok. Kalau ada, kalau nggak ada ya biasa. Aku terus jadi kemarin itu saya sempat diskusi dengan teman bahwa untuk mempermudah kita ma'rifatillah, bisa memandang Allah, berkomunikasi dengan Allah, merasakan fi'il sifat-sifatnya Allah, adalah kita dengan membersihkan hati kita, menghilangkan sifat basyariah yang ada di dalam hati kita. Dan ketika kita kepingin cepat menghilangkan sifat basyariah, penyakit hati di dalam kita adalah satu, katanya beliau, yaitu hilangkan hubbud dunya, hilangkan cinta kepada dunia. Padahal kita hidup di dunia. Lalu kalau kita hidup di dunia, mencintai siapa gitu loh? Karena semuanya bersinergi dengan dunia kita ini, karena hidup kita di dunia. Lah, bagaimana kita untuk menghilangkan hubbud dunia yang efektif dan efisien? Ini zuhud tomboy, hubbud dunia itu tomat. Nek kita tidak hubbud dunia, zuhud. Tomat itu apa sih? Tomat rakus. Kalau jenengan dianggap tomat itu nek ngumpulno duit, dikumpulno wae. Digegemai, gak digawe sedekah, gak digawe itu tomat. Bukan arep-arep saja. Iya. Nah, tomat itu hubbud dunya, lumpukno dunya. Nah, ya apa caranya gak hubbud dunya? Zuhud. Zuhud itu apa? Kulo jenengan ngumpulno duit, ngumpulno dunya, mulih dunya, tapi gak berguna ngene ati. Ya ini zuhud. Jadi hubbud dunya itu adalah ya ngurusi apa saja sampai gumantungan hati hubbud dunya. Tapi nek kon jenengan iku ngumpulno duit, ngumpulno apa gak berguna hati zuhud. Nah, ngoten. Jadi hubbud dunya itu bukan kulo jenengan gak oleh kerja, gak oleh ngumpulno duit, mboten. Jadi hubbud dunya itu kalau jenengan ngumpulno duit ae, ngumpulno apa ae tapi gak gawe sedekah terus guna hati hubbud dunya. Tombol ya kok zuhud. Zuhud itu apa? Kalau jenengan kerja golek duit akeh tapi gak gumantung nang nggone dunya. Itu zuhud. Nek hubbud dunya bener kalau jenengan itu niku meskipun titik tapi nek gantung nang ati ya hubbud dunya lah. Meskipun sampai gak kerja momen ngoten nggih, tapi gantung nang ngene dunya hubbud dunya. Hubbud dunya niku ya seneng jabatan. Ngoten niku mulo duwe akeh, gak di tasarruf nang ngene sedekah. Iku hubbud dunya. Kula jenengan kudu sugih, wong syarat rukune nomor 5 kudu sugih. Rukun nomor 5 napa? Haji kudu sugih. Maka kudu akeh dunyoe, tapi kalau perlu nah hati. Nek kalau guna hati namanya zuhud. Titik nek kalau guna hati jenenge hubbud dunya. Ngoten Pak, nanti hubbud dunya itu tidak ini. Pokoknya kalau jenengan ngurusi dunya gak guna hati niku zuhud. Bukan hubbud dunya. Nek sing kula niku wau, sing niku berarti dikira hubbud dunya itu kerja mari ngono mboten ngoten. Titik tapi guna hati ya hubbud dunya. Kayak kamal guna hati zuhud. Ini jangan ini kalau salah tafsir. Kayak ini kalau salah tafsir memang. Ngoten, itu tadi kan diskusi, hasil diskusi. Iya, diskusi. Beliau menyampaikan ke saya. Tapi saya bisa memahami. Saya bisa memahami. Artinya yang perlu kita aplikasikan adalah bagaimana praktek yang efektif efisien agar
ketika kita hidup di dunia ini tidak mencintai dunia, Jadi tetapi tetap hati kita bergantung kepada Allah. Ini zuhud itu. Maka ada makom tobat, terus kedua makom zuhud. Zuhud, nomor 2 itu zuhud. Makom tobat, makom zuhud, makom syukur, makom khauf, makom roja, makom tawakal, makom ridho. Nomor 2 itu zuhud. Makom tobat itu zuhud namanya. Kalau jenengan saya zuhud betul. Nek kalau jenengan golek dunia kok cek kumantung, dereng zuhud berarti. Duwe uang itu ya biasanya saya diri duwe akeh tapi gak kawin kereten itu zuhud. Bisa kan tidak kebutuhannya itu sebenarnya. Koyo istana kaya emas tapi gak pernah hati itu zuhud. Jadi zuhud itu bukan karo duwe tak topo boten iku. Nek kula jenengan zuhud topo karo ati arep-arep itu tuh zuhud dari itu topo paling. Menentok nek arep-arep itu topo. Ngoten. Lagi ada babnya nanti. Ada babnya. Memang paling niku nggih kudu zuhud. Maka di makam kedua itu makam zuhud. Sehingga hati bersih. Ada kebutuhannya ini itu. Nah, kebutuhannya itu tomak. Lawan kata tomak zuhud. Nah, sing iso ngrasakno kula jenengan gak kumantu ya awak dhewe Gak bisa kula ini boten saged. Diri kita sendiri. Latihan rasa. Ini hati-hati kan itu jangan rasa dia bagi rasul kan itu ya tazawukon ma'rifat itu tazawukon rasul ngicipi dirasakan ini kan tazawukan ini atau mungkin adakah metodologi untuk mencapai ke makom zuhud tadi ya. Contoh kan begini kalau secara lahiriah syariat ya. Ada metodologi memaksa kita the power of kepepet. Nah, ya di antara the power of kepepet. Jadi kekuatan kita itu akan muncul ketika dalam keadaan kepepet. Baik doa ataupun usaha ketika kita udah dipres dengan keadaan maka baru muncul power itu. Nah, itu kan salah satu metode. Dan latihan itu. Tapi kan kalau jadi kan nggak mesti kepepet kan. Balik ini wow, nyoba pengalaman. Nggak bisa kalau jenengan itu aku tak kepepet rek, nggak bisa. Ini pengalaman. Alami. Dan zuhud itu bisa dilatih. Jadi kalau zuhud itu dilatih bahwa semua yang kita dapatkan itu jadi titipan bukan milik kita. Kita kalau zuhud akhirnya. Semua yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi itu titipan. Merubah mindset. Ini balik latihan dewi hati dewi yang tadi. Ada teorinya tapi gak dirasakan ya gak bisa. Gak kepepet dewi kok ya, siapa kepepet kepepet atau ngoten. Jadi ini pengalaman. Jadi makrifat itu memang kehendaki Allah. Dan Gusti Allah sendiri yang ya apa caranya ini merasakan jadi kayak ujian nonton saja gampang ini Pak Karma ini gampang rasanya sini pokoknya ngalami cobaan ini bisa gampang nonton enten wali juga dicoba nih nonton enten syarat dari wali ada 4 Pak. Siji dicoba dengan kekayaan. Nek wis kaya menta dicoba yang kedua dengan kemiskinan Pak. Yang ketiga dicoba dengan pujian. Nek dipuji lulus yang keempat dicoba dengan diasom. Nek 4 ini berhasil wali. Buku lo gara-gara memiliki ini jamaah itu sing mboten melo ngaji mana wis gak dadi wali itu kemarin melarat gitu. Betul ini. Ini terbab pinten akhir-akhir di pertengahan ya. Jadi wali ada 4 ini. Di asor dhisik wong ta. Ketika kau di asor no dipuji wong. Menter enggak ada enggak gerak berarti dikei kekayaan. Kaya enggak di asor dhisik, dikei miskin dhisik. Miskin menter kayak kaya harus jadi wali nih. Pasti 4 ini nanti. Jadi
Jadi dilokno wong sak kampung dilokno. Kayak kowe jenengan jek dilokno wong tangga lurus, gak kuat yo gak dadi wali. Wali murid itu. Ngoten itu ada syarat itu memang. Syarat dadi wali ada 4 cobaan ini. Mas kalau nerang ini langsung betul turun biji sampai sekarang. Bisa ngetok wong ya. Syarat sekali. Aku gak mau nek buat timah. Padahal harus masuk ke belok ngaji malah Arab. Gitu. Kalau tadi ngomong, kalau nggak ngaji, kalau Arab mungkin. Akhirnya saya bilang itu. Melarat ya. Itu dia benar, keluarga dia kata gombol ini terus kata betul dari mana? Saya ya Allah. Jadi ngaji hikam ini jadi sampai perasaan beda-beda, nanti ada yang cepat, ada yang lama. Wong karpe Gusti Allah. Bukan dilihat dari tuanya buat ibunya. Banyak ibadahnya mudah. Makrifat itu kehendaknya Allah. Masih sampean sebab ibadahnya apa nek kehendaknya kan makrifat. Di dalam firman yang awal-awal kemarin. Bila arada at-ta'arada Gusti Allah yang mendekati. Betul.